Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada Bapak, Ibu dosen dan guru penguji uji PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Mustaqim, salah satu mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2023 BAT 1 di LPTK IAIN Palangkaraya. Sehari-hari saya bertugas di SDN Danau Ganting, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan kali ini, tepatnya pada hari ini Senin tanggal 28 Agustus tahun 2023, izinkan saya menyampaikan video praktek mengajar. Adapun praktek pembelajaran yang saya laksanakan pada kelas 5 SD Negeri Danau Ganting dengan mengetengahkan materi lebih dekat dengan nama-nama Allah. Subbab ayo mengenal Allah melalui Asmaul Husna, yaitu Al-Qayyum. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu komponen penilaian uji kinerja pendidikan profesi guru pendidikan agama Islam dalam jabatan tahun 2023. Mohon berkenan kepada Bapak Ibu penguji untuk menyaksikan video mengajar ini, dan kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu lagi untuk mempelajari lebih dekat dengan nama-nama Allah, yaitu materi mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Kali ini kita belajar khusus dengan nama Allah Al-Qayyum. Jadi kita masuk kepada pengertian Al-Qayyum, kemudian kita meneladani dan menerapkan Al-Qayyum dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu memohon kepada Allah dengan berdoa. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini mendapatkan kebaikan dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, serta menjadikan kita dapat hidup dengan mengamalkannya. Ya, untuk membaca doa ini kami persilahkan kepada anak-anak Muhammad untuk memimpin doa ke depan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, terima kasih kepada teman-teman sudah membaca doa. Untuk cek kehadiran kalian, Bapak absen terlebih dahulu. Ya. Abdul Nazir Jailani, Desi Irawati, Inatun Maldanur Rahmah, Khalifah, Emilawati, Pina, Naira Ramadhani, Muammar. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kalian sudah bersemangat belajar dan dibuktikan dengan kehadiran di kelas ini. Jadi untuk mempelajari lebih lanjut, kalian bisa melihat buku yang sudah ada, yaitu buku pelajaran pada halaman 38 sampai dengan 40. Silahkan dibaca terlebih dahulu sebelum kita memulai materi ini.
Ya, selesai. Kalian sudah membaca materi pelajaran kita. Jadi itu sudah menjadi gambaran bahwa apa yang telah kita pelajari hari ini sudah dalam tahap perkenalan dari materi. Kemudian Bapak ingin sampaikan materi pelajaran lebih lanjut melalui slide poin-poin yang sudah Bapak siapkan dan Bapak tampilkan di depan. Jadi yang kita pelajari ini adalah Asmaul Husna Al-Qayyum. Nah, Al-Qayyum itu apa artinya? Maha mandiri, atau Allah itu bersifat dengan sifat maha berdiri sendiri. Ketika kita mengalami kesulitan, apa yang kita rasakan? Iya, yang kita rasakan tentu minta tolong kepada orang lain. Bapak ceritakan pengalaman kalian mempersiapkan pulangan sekolah. Apa kalian merasa kesulitan waktu belajar? Tidak. Pernah bertanya dengan guru? Pernah. Kalau bertanya itu berarti mengalami Kesulitan. Nah, kalau kita mengalami kesulitan, bertanya dengan orang yang lebih tahu. Kalau di kelas kita belajar dengan bapak atau ibu guru. Kemudian lagi kalau kerja kelompok, sama-sama untuk berdiskusi. Ya, betul sekali. Nah, itulah sifat manusia. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah Sang Maha Pencipta, melakukannya sendiri tanpa membutuhkan bantuan dari manapun. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala itu mandiri dengan sendirinya. Bagaimana pengertian kemandirian Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita lanjutkan. Al-Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Jadi kebaikan dan keindahan nama-nama Allah itu menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana menggambarkan dari artinya itu supaya kita bisa mengerti dan meneladani serta menggunakan sifat-sifat Allah itu dengan bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 180 yang bunyinya walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya adalah, dan Allah memiliki asmaul husna atau nama-nama Allah yang baik tadi. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Untuk asmaul husna itu kalian sudah mengetahui berapa jumlah asmaul husna seluruhnya? 9. Bagus sekali, 99. Berarti 100 kurang 1. Ya. Jadi nama-nama Allah seluruhnya itu sesuai dengan sifat Allah bisa kita dijadikan sebagai penyebutan di dalam doa. Karena di situ disebutkan, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Contohnya kalau kita berdoa menyebut nama Allah dengan asmaul husna, kalau kita mohon ampun bagaimana? Ya Allah ya Ghafar, ya Allah yang Maha Pengampun. Ghafur itu pengampun. Ya. Kemudian lagi apabila kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Seperti itulah dan seterusnya. Kemudian memahami sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum. Ialah Allah yang memerintahkan makhluknya untuk taat kepadanya. Jadi kita diperintahkan untuk taat kepada Allah. Adanya malaikat yang melaksanakan perintah Allah bukan karena Allah butuh bantuan. Tidak sama sekali. Akan tetapi hal itu justru menunjukkan kekuasaan Allah atas makhluk dan semua makhluk ciptaannya tanpa terkecuali sedikit pun. Sesudah sepantasnya bahwa makhluk tunduk terhadap perintah Allah. Nah, jadi Allah itu memberikan perintah untuk mentaati Allah itu sendiri. Nah, di sini ada pertanyaan. Berarti Allah membutuhkan makhluk.
Karena Allah menciptakan malaikat. Sedangkan malaikat itu kan ada tugasnya. Siapa yang tahu nama malaikat dan tugasnya? Nah, Bapak sebutkan Jibril, apa tugasnya? Menyampaikan wahyu. Nah, Jibril itu tugas menyampaikan wahyu. Berarti bisa dipahami kita Allah itu tidak bisa menyampaikan wahyu apabila tidak ada Jibril. Tidak mungkin. Allah Maha berdiri sendiri tadi, Allah tidak membutuhkan apapun. Tetapi kenapa Allah menciptakan malaikat dengan tugasnya? Nah, malaikat lagi Bapak sebutkan. Malaikat Israfil. Siapa yang tahu Israfil siapa tugasnya? Bagus sekali. Israfil itu adalah peniup sangkakala. Apakah Allah itu tidak bisa memberikan peringatan kiamat kalau tidak ada Israfil? Tentu tidak juga. Bagaimana cara kita memahaminya? Tadi sudah kita sebutkan di debat bahwa jangan sekali-kali kita menyalahartikan dari nama-nama Allah. Kalau kita menyalahartikan daripada nama-nama Allah, maka kita akan diberikan balasan oleh Allah nanti kepada sesuatu yang kita tidak inginkan. Nah, jadi tersesat kita kalau kita tidak bisa memahami nama Allah yang sebenarnya. Kemudian Allah menciptakan malaikat itu tujuannya adalah untuk menambah keyakinan kita sebagai manusia bahwa Allah kuasa. Allah menunjukkan kekuasaannya menciptakan malaikatnya, menciptakan makhluknya. Dan lagi ternyata Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Ulama mengatakan tidak ada yang tahu jumlah malaikat yang diciptakan oleh Allah itu. Malaikat itu sangat banyak. Tidak ada yang mengetahui. Cuma yang kita ketahui ada 10 malaikat itu yang wajib kita ketahui saja. Dialah Allah yang memerintahkan makhluknya. Kalau kita orang Islam ada yang namanya syariat. Syariat itu ada perintah Allah. Ada yang namanya ketentuan di dalam bangunan Islam yang disebut dengan rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Ya, ada 5. Kalau ada 5 rukun Islam, semuanya itu adalah perintah Allah supaya kita menjalaninya. Jadi apakah Allah itu perlu disembah sehingga Allah membutuhkan kita untuk menyembah Allah seperti misalnya sholat? Perlu tidak kita? Allah itu membutuhkan tidak kita? Tadi kita sudah mempelajari Allah itu berdiri sendiri tidak membutuhkan makhluk. Al-Qayyum itu tadi. Tetapi kenapa Allah memerintahkan kita untuk beribadah? Untuk kita bisa hidup dengan baik dan bisa meningkatkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada nikmat Allah. Jadi ternyata Allah menyuruh kita beribadah, Allah memerintahkan kepada kita untuk menjalani syariat agama itu karena untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Jangan disalahartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala membutuhkan dari makhluknya. Allah Subhanahu wa taala itu maha segala-galanya tergambar dari ayat kursi. Ada Al-Qayyum. Di dalam ayat kursi ada Al-Qayyum. Nah, ayat kursi ini banyak sekali dihafal dan diamalkan menjadi suatu amalan-amalan di mana-mana saja. Sesudah sholat 5 waktu kita membaca ayat kursi sebagai wiridan. Nah, kita berwirid dengan ayat kursi. Untuk membaca ayat kursi ini kami mohon kepada Anak Muhammad. Silakan. Dari bangkunya. Asyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zallazi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa
وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Ya, tepuk tangan dulu. Alhamdulillah sudah diwakilkan oleh Muammar untuk membacakan ayat kursi. Bagaimana gambaran keadaan Allah di dalam ayat kursi itu tadi, ya. Nah, selanjutnya kami mohon kepada anak muda Khalifah untuk membacakan terjemahan ayat kursi. Silakan, Khalifah. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya. Tanpa izinnya Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi, maha besar. Ya, itu tadi terjemahan ayat kursi. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pemahaman kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Dia maha segala-galanya. Maha hidup berarti Allah tidak akan pernah mati. Kemudian yang terus-menerus mengurus makhluknya berarti Allah maha unggul. Dia tidak akan pernah sedikit pun berhenti dengan kekuatan dan kekuasaannya. Nah, yang Al-Qayyum itu tadi diterjemahkan di sini yang terus-menerus mengurus makhluknya. Al-Qayyum. Kemudian tidak mengantuk dan tidak tidur. Kalau kita tidak bisa, makhluknya pasti mengantuk dan tidur. Dan milik Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Jadi semuanya diizinkan oleh Allah. Semua yang ada terjadi, angin bertiup, kemudian lagi hujan, kemudian lagi ada banjir. Seluruh kejadian-kejadian itu selalu ada izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkannya, tidak mungkin terjadi. Nah, Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Tersembunyi bagaimanapun, Allah maha segala-galanya. Dia mengetahui. Tidak bisa kita menghindar daripada pengetahuan daripada Allah. Nah, kursinya meliputi langit dan bumi. Di sini kursi ini diterjemahkan dengan bahasa apa? Kursi. Dalam bahasa itu adalah kekuasaan. Meliputi, ya, kekuasaan yang luas, meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi dan maha agung. Ya. Maha tinggi, tidak ada yang tinggi daripada Allah. Maha agung kekuasaannya, kemuliaannya, tidak ada sedikit pun yang bisa menandinginya. Itulah gambaran kekuasaan Allah yang Allah jelaskan di dalam ayat kursi ini. Berikut ini adalah keteladanan yang bisa kita ambil dari sifat Al-Qayyum. Yang pertama, tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Berarti kita harus berusaha untuk mandiri. Ya, bekerja sendiri, berlatih sendiri. Jadi kemandirian itu harus juga ada di dalam diri kita masing-masing. Jangan ketergantungan dan manja terhadap orang lain. Seiring dengan umur kita, seiring begitu juga kemandirian kita, pemahaman kita terhadap sesuatu. Kemudian memiliki keterampilan setidaknya untuk kebutuhan sendiri. Keterampilan yang kita miliki harus ada. Apa keterampilannya misalnya? Keterampilannya seperti yang sudah dipraktekkan tadi adalah membaca. Itu kemandirian. Membaca ayat kursi, bisa membaca ayat kursi. Membaca terjemahan, bisa membaca terjemahan.
Itu salah satu kemandirian. Kalau kita tidak bisa membaca, karena kita merasa kesulitan seperti di awalnya tadi, kita membutuhkan orang lain, kita harus mengetahui itu, lalu kita menyerahkannya kepada orang lain untuk dibaca. Jadi kita tidak memiliki ilmunya, berarti dikatakan juga tidak mandiri. Seperti itulah. Begitu juga dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Nah, pekerjaan-pekerjaan lain apa kira-kira yang menjadi wujud praktek kemandirian? Nah, ini Bapak tanya. Kalian di rumah pekerjaan apa saja yang bisa kalian lakukan untuk membantu orang tua? Cuci piring. Masak, betul. Apa lagi? Menyapu. Apa lagi? Membersih kamar, betul. Kamar tidurnya. Melipat baju termasuk. Menyetrika, betul. Apa lagi? Membantu orang tua untuk memberikan kebutuhan kemana biasanya? Ke warung. Nah, jadi kalau ibunya perlu minta belikan garam misalnya, ada anak yang bisa membantu. Itu adalah bentuk dari membantu orang tua dengan cara apa? Belajar mandiri. Kemudian memiliki kepedulian kepada orang lain. Nah, kadang-kadang yang kita pelajari dari sifat Allah Al-Qayyum ini adalah mengajarkan kepedulian kepada orang lain. Bentuk kepedulian kepada orang lain apa? Karena kita sudah tadi ada memiliki kemandirian, ada kebisaan, peduli dengan orang lain, maka kita bisa membantu. Masuk kepada kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan ini Bapak ingin ada siswa yang membacakan kesimpulannya. Kali ini Bapak ingin si Zaitun membacakan kesimpulan kita. Ya, langsung aja baca kesimpulan. Asmaul Husna dengan cara mengenalani kebaikan sifat-sifat Allah sehingga kita selalu hidup dalam kepercayaan diri, teguh, keyakinan dan pendirian serta selalu bersemangat dalam beraktivitas. Iya. Kalau mengamalkan Asmaul Husna dengan cara meneladani kebaikan sifat-sifat Allah yang ada di dalam Asmaul Husna, terutama yang kita pelajari hari ini adalah Al-Qayyum. Kita harus memiliki sifat kepercayaan diri. Jangan sampai sifat kepercayaan diri kita pudar, karena kepercayaan diri itu modal utama untuk kita beraktivitas atau mengerjakan pekerjaan. Teguh dengan keyakinan dan pendirian. Karena kita sudah beriman, kita pertegas lagi keteguhan kita dengan keyakinan kita. Karena kebaikan-kebaikan pasti selalu akan memberikan dampak yang positif bagi kita, dan selalu bersemangat dalam beraktivitas. Ya, kita sudah sampai di sini dan akhirnya selesai materi kita. Untuk memperdalam daripada materi ini, Bapak ingin kalian membentuk kelompok. Jadi aturan mainnya seperti ini. Dalam satu kelompok ini ada 10 orang, 5 orang dalam satu kelompok disebut kelompok 1, 5 orang lagi dalam satu kelompok disebut kelompok 2. Ya. Setiap kelompok menempel jawaban sesuai pertanyaan. Karena pertanyaannya sudah ada di situ. Kemudian lagi tinggal kalian mengambil soal yang mana dan jawaban yang mana yang cocok untuk ditempel di jawaban soalnya. Untuk kelompoknya siapa? Dina, untuk kelompok. Ya. Ini kelompok 1, dinamakan kelompok 1. Tulis nama-namanya di situ. Kemudian kalian tempel ini. Ya. Nanti Bapak kasih lemnya. Namanya ini. Ini kelompok 2, siapa ketuanya? Naira ketuanya. Ketuanya kan 1. Ini tulis. Mengapa Allah Taala mengapa Allah Subhanahu wa Taala disebut dengan
Paham dengan tugasnya? Ya. Ini masing-masing. Bisa tidak kerjasama? Ini pegang masing-masing. Dibacakan soalnya itu, soalnya dibacakan. Jadi yang mana kira-kira sesuai soalnya? Oh ini jawabannya yang sesuai itu. Seperti itu enggak? Dibaca. Allah sebagai Al-Qayyum berarti bahwa Allah berdiri sendiri. Kedua. Supaya mereka dapat meneladani dan menerapkan sifat kebaikan. Sesuai tidak dengan soalnya. Karena kalian menjadikan jawaban aja sudah. Sudah selesai semua? Sudah. Ya. Nggak apa-apa, tidak terlalu merekap, asalkan bisa dibaca nanti. Ya. Nanti dipilih siapa kira-kira yang bisa mempresentasikannya, membacakan ini di depan kelas nanti. Ya. Nanti ditekan, baca dulu supaya lancar. Baca dulu. Sesuai tidak? Atau masih bisa diperbaiki kalau salah penempatan? Bukan, untuk kelompok 1 ini siapa nanti yang akan membacakan, mempresentasikannya di depan kelas? Itu uji pemahaman kalian terhadap materi tadi. Kalau sudah yakin tidak apa-apa, tempelkan saja. Kalau salah kita perbaiki nanti. Ya. Kita mulai menyanyikan lagu Merdeka. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Kita tetap setia membela negara kita. Iya, bagus sekali. Kompak nyanyinya. Nah, tibalah saatnya perwakilan kelompok atau ketua kelompoknya untuk maju ke depan membacakan jawaban yang sudah ditempelkan di lembar kerja kelompoknya. Jadi nanti Bapak tuliskan di sini, kalau benar kelompok 1 dulu maju, kalau benar nilainya 20. Kalau seluruhnya benar dapat 100. Tapi kalau nilainya ada yang kurang, misalnya ada 4 saja, berarti nilainya 80. 4 saja yang benar. Ya. Dipersilakan dari kelompok 1 dulu. Siapa yang maju? Ya, silakan Gina. Maju untuk membacakan yang lain minimal. Yang lain minimal. Ya. Kami dari kelompok 1, nama-nama anggota kelompok: Femilawati, Khalifah, Desirawati, Abdul Nazir, Jailani. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan Al-Qayyum? Allah sebagai Al-Qayyum berarti bahwa Allah berdiri sendiri, mandiri dan tidak bergantung kepada yang lain. Bahkan dialah yang mengurusi semua yang lain-lain terus-menerus. Sebagai anak pekerjaan apa yang kamu miliki untuk membantu orang tua di rumah? Membersihkan lantai, membuang sampah dan mengganti plastiknya, mencuci piring dan baju, melihat pakaian bersih, menyiram tanaman, menjaga kebersihan rumah, membersihkan debu pada kaca rumah, menemani adik bermain dan menjaganya, mau disuruh membeli keperluan ke warung dan lain-lain.
Iya. Kita hitung dulu. Kelompok 1 mendapat nilai berapa ini? 60. Lumayan 60. Ya. Kami persilakan lagi untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Nama-nama anggota kelompok: Naira Putri Ramadhani, Ina Arifin, Muhammad Zaitun. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan Al-Qayyum? Supaya kita dapat meneladani dan menerapkan sifat kebaikan dari makna Al-Qayyum, yaitu tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Kamu sebagai anak pekerja, apa yang kamu miliki untuk membantu orang tua di rumah? Membersihkan lantai, membuang sampah dan mengganti plastiknya, mencuci piring dan baju, melipat pakaian bersih, menyiram tanaman, menjaga kebersihan rumah, membersihkan debu pada kaca rumah, menemani adik bermain dan menjaganya, mau disuruh membeli keperluan ke warung dan lain-lain. Iya. Semakna Itu tadi adalah yang disampaikan oleh kelompok 2. Dan kita hitung lagi nilainya. 60. Berarti 60. Sama. Kalau 60 sama 60 ini apa namanya? Disebut apa? Sama. Seimbang. Disebut apa lagi? Sama. Disebut apa lagi? Disebut draw. Otomatis karena ada satu yang salah, pasti ada satu yang salah juga. Karena penempelannya itu seperti itu. Kalau ada yang satu yang salah, pasti ada yang satu yang salah juga. Apa yang kalian perlu koreksi di sini? Kerja kelompoknya apa saja? Berarti kalau ada salah, Diperbaiki. mengerjakan pekerjaannya kurang teliti. Nah, kurang teliti. Karena menjawab soal itu pertanyaannya dari pemahaman, kemudian lagi dari bentuk dan perintah soalnya. Kalau perintah soalnya seperti itu, berarti jawabannya harus sesuai dengan perintahnya. Kalau tidak sesuai, berarti ada yang salah. Nah, untuk kedepannya apabila kita menjawab soal, maka harus lebih teliti lagi. Iya. Nah, terima kasih sudah mengerjakan pekerjaan kelompoknya. Kali ini Bapak akan sampaikan lagi sesi terakhir untuk tugas kalian. Yang mana tugas ini Bapak uji berindividu, perorangan. Bagaimana anak-anakku sekalian? Selesai tugasnya? Selesai. Ya, kalau selesai, Bapak mohon kepada anak muda Halifah untuk mengumpulkan LKPD dari teman-temannya. Silakan. Iya, terima kasih. Anak-anakku sekalian, kita sudah menyelesaikan materi, kemudian lagi kita sudah menguji materi kita dengan tes formatif tadi. Tibalah saatnya kita refleksi terhadap pembelajaran kita. Kita belajar tentang nama-nama Allah yang baik atau Al-Asmaul Husna, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama-nama yang jumlahnya ada 99. Yang kita pelajari hari ini adalah nama Al-Qayyum. Arti dari Al-Qayyum itu tadi apa? Yang maha berdiri sendiri atau yang maha mandiri. Dan penjelasannya adalah Allah tidak membutuhkan
bantuan apapun dan siapapun dari manapun, ya, berupa apapun, karena Allah Maha Mandiri dan Allah Maha memiliki kekuatan sendiri, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Kemudian lagi, apa yang bisa kita ambil dari nama Allah berupa makna yang ada di dalam nama Allah Al-Qayyum ini tadi, bahwa kita harus bisa hidup mandiri. Bagus. Hidup mandiri, tidak boleh selalu ketergantungan dengan orang lain. Apabila ada suatu pekerjaan yang sulit, maka kita bisa minta tolong kepada orang lain untuk mengerjakan pekerjaan, membantu kita. Nah, jadi mandiri bukan berarti kita tidak membutuhkan orang lain juga, tapi tetap kita membutuhkan orang lain karena kita bukan Allah. Nah, jadi kita diterapkan dengan sifat makhluk, bukan sifat Allah. Yang mempelajari sifat Allah itu tadi adalah acuan kita supaya kita bisa hidup mandiri sebagaimana yang diajarkan di dalam sifat baik Al-Qayyum itu tadi. Diajarkan kita untuk dapat hidup dengan kepedulian terhadap orang lain. Jadi dengan perasaan kita, hati nurani kita yang paling dalam, kita sebagai manusia pasti memiliki rasa simpati, rasa empati, dan memiliki kepedulian terhadap orang lain. Dan penderitaan orang lain itu bagian daripada penderitaan kita, karena kita merasa dengan perasaan yang sama. Yang terakhir adalah setiap kita melakukan perbuatan apapun itu, maka kita harus menerapkannya dengan mengacu kepada kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita. Seperti kita harus percaya diri tadi. Kemudian lagi harus bersemangat. Dalam kehidupan harus bersemangat. Kemudian lagi tidak lupa kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita yang memiliki kekuatan dan kekuasaan. Dan karena itu kita ketergantungan hidup kita terhadap Allah. Sampai di sini mengerti? Mengerti. Alhamdulillah mengerti. Jadi sampai di sini pelajaran kita. Bapak ucapkan banyak terima kasih yang sudah mengikuti pelajaran dengan baik dan memahami pelajaran kita hari ini dengan baik. Demikianlah Bapak akhiri pelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya kita berkemas-kemas dulu. Jangan sampai ada barang-barang yang ketinggalan. Ya. Jadi kejarnya dikumpulkan. Belajar lagi dengan gigih, giat di rumah. Jangan sampai pelajarannya cepat hilang begitu saja. Ya. Jadi minggu depan kita akan sambung lagi dengan nama Allah Al-Mumit. Kami mohon kepada anak Gina untuk membacakan doa akhir dari pelajaran kita. Silakan Gina. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin walhamdulillah. Ya, terima kasih kepada anak Gina. Tepuk tangan dulu kepada anak Gina. Ya, demikianlah Bapak akhiri pelajaran kita hari ini. Selamat ulang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang. Waalaikumsalam.
Terima kasih untuk praktek belajar dan pembelajarannya pada UKIN kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan bagi siapa saja yang menonton videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.